Halo teman-teman, kembali lagi di channel Detect Project. Di video keempat ini, kita akan lanjut membahas bagaimana membangun dashboard monitoring real-time pelanggan RT RW.net menggunakan VB.net dan Mikrotik API. Fitur ini akan menampilkan semua user PPOE langsung di layar, lengkap dengan status online, offline, IP address, dan profil Mikrotiknya. Yuk, langsung kita lihat tampilannya. Oke, kita mulai dengan membuat project baru. Buat nama project dengan nama Real Time Monitoring. Pastikan menggunakan Net Framework versi 4.8.1 ke atas. Tambahkan library Tick4Net ke project seperti pada video ketiga. Ini adalah form utama dari aplikasi monitoring klien RT RW.net. Di sini, semua koneksi ke Mikrotik, pembacaan data user, serta pembuatan tampilan kart pelanggan dilakukan secara otomatis. Aplikasi akan menampilkan daftar user lengkap dengan status online atau offline-nya. Oke, kita mulai mendefinisikan variabel global yang akan digunakan di seluruh form. Con menyimpan koneksi ke Mikrotik API. All users dan all profiles menyimpan daftar semua user PPOE serta profilnya. User status digunakan untuk memantau status online atau offline tiap user. Sedangkan tooltip dan selected card digunakan untuk tampilan visual kartu. Jangan lupa, masukkan kontrol timer ke form 1. Siapkan juga 2 icon user, 1 icon berwarna hijau untuk menunjukkan user online, dan 1 lagi berwarna merah untuk menunjukkan user offline. Saat form pertama kali dijalankan, event form1_load langsung mencoba melakukan koneksi ke Mikrotik menggunakan library Tick4Net. Jika berhasil, akan muncul pesan Connected to Mikrotik Router Successfully. Setelah itu, aplikasi mengambil semua data user PPPoE, PPP Secret untuk disimpan ke list. Kemudian, timer diaktifkan untuk memperbarui data secara berkala dan fungsi update user icons dipanggil untuk menampilkan semua kartu user di layar.
Masukkan Control Flow Layout Panel ke Form 1. Fungsi User Update Icons adalah inti dari dashboard monitoring. Di sini, aplikasi akan memastikan koneksi ke Mikrotik masih aktif, menghapus semua tampilan lama di Flow Layout Panel, mengambil daftar user aktif dari PPP aktif, membandingkan user aktif dengan daftar semua user PPP Secret, membuat satu card panel untuk setiap user berisi ikon status, online atau offline, username, nama profil, alamat IP aktif. Setiap card memiliki efek hover dan event click untuk menampilkan detail. Fitur tooltip juga ditambahkan agar saat kursor diarahkan ke ikon user akan muncul status online atau offline secara cepat.
event card hover enter, dan card hover leave. Kedua event ini mengatur efek tampilan saat kursor diarahkan ke kartu pelanggan. Saat mouse masuk area card, event hover enter akan aktif. Kartu berubah menjadi mode highlight dan kursor berubah menjadi tangan. Saat mouse keluar area card, event hover leave akan aktif. Kartu kembali ke tampilan semula. Efek ini membuat tampilan lebih interaktif dan modern. Selanjutnya, event card click. Saat kartu diklik, event ini mencari panel utama atau card yang memiliki data user di property tag. Data tersebut diambil sebagai user card data, lalu ditampilkan dalam jendela form user detail. Form ini menampilkan detail lengkap seperti username, profil, dan alamat IP dari user yang dipilih. Kemudian, fungsi Get Parent Card. Fungsi kecil ini digunakan untuk menemukan panel utama kartu dari sebuah kontrol anak, misalnya label atau icon. Ini penting karena ketika kita klik pada label atau tombol di dalam card, event harus tahu kartu mana yang diklik. Lalu event timer 1_tick. Fungsi ini berjalan otomatis setiap kali timer mencapai interval yang ditentukan, misalnya setiap 10 detik. Saat event ini berjalan, update user icons dipanggil ulang agar tampilan user selalu menunjukkan status terkini, baik itu user baru yang login maupun yang logout. Terakhir, fungsi Ensure Connection. Fungsi ini memastikan koneksi ke Mikrotik tetap terjaga. Jika koneksi putus, sistem akan mencoba menyambung ulang secara otomatis menggunakan kredensial yang sudah diatur. Dengan begitu, aplikasi tidak perlu di-restart saat jaringan terputus sementara. Pastikan tidak ada pesan error sebelum kita lanjut untuk pembuatan form user detail. Selanjutnya, buat form baru dengan nama form user detail. File form user detail berfungsi untuk menampilkan informasi detail dari setiap user PPPoE yang diklik pada tampilan utama form 1. Form ini berperan sebagai jendela pop-up atau form dialog yang muncul ketika admin ingin melihat data lengkap user tertentu. Masukkan 3 label ke dalam form. Pertama, LBL username, menampilkan nama unik pelanggan PPPoE. Lalu, LBL profile, menunjukkan grup profil Mikrotik yang digunakan. Terakhir, LBL IP, menampilkan alamat IP aktif yang didapat user saat login.
Semua data ini bersifat read-only, karena form ini hanya menampilkan informasi, bukan untuk melakukan perubahan konfigurasi. Selanjutnya, buat kelas baru dengan nama User Card Data. User Card Data adalah kontainer data untuk satu pelanggan PPPoE yang tampil sebagai sebuah kartu pada form 1. Objek ini disimpan di property tag milik panel kartu, sehingga saat kartu diklik, kita mudah mengambil semua informasinya untuk ditampilkan di form user detail. User Card Data adalah objek kecil yang menyimpan identitas pelanggan, profil, IP, dan status online. Saya menaruh objek ini ke property tag milik panel kartu. Keuntungannya, setiap event klik tinggal membaca tag dan langsung punya semua data user tanpa harus query ulang ke router. Teknik ini membuat UI responsif dan kode jadi rapi. Oke, di bagian ini kita masuk ke kode form user detail.vb. Buatlah public sub new. Di sini saya membuat sebuah konstruktor atau sub baru dengan 3 parameter, username, profil, dan IP. Jadi, ketika form detail ini dipanggil dari form utama, data username, profil, dan alamat IP pelanggan akan langsung dikirim ke sini. Nilainya kemudian disimpan ke dalam variabel lokal username, profil, dan IP. Nantinya, variabel-variabel ini akan kita gunakan untuk menampilkan data di label form. Lalu di bawahnya ada event form user detail underscore load, yaitu bagian yang otomatis dijalankan ketika form pertama kali terbuka. Di sini kita mengatur 3 label utama. LBL username menampilkan teks username, diikuti nama user. LBL profil menampilkan teks profil sesuai profil Mikrotik, dan LBL IP menampilkan IP address aktif user tersebut. Jadi, begitu kita klik salah satu kartu user di dashboard, form detail ini langsung muncul dan menampilkan semua informasi tanpa delay. Cara ini membuat tampilan terasa lebih cepat karena semua data sudah disiapkan di awal oleh form utama. Oke, sekarang jalankan aplikasi. Jika tidak ada error, akan muncul message box yang memberitahukan koneksi ke Mikrotik sukses. Aplikasi akan menampilkan daftar semua user klien PPPO. Klien dengan icon hijau menandakan klien online, dan yang berwarna merah adalah user klien yang offline. Cobalah arahkan kursor ke icon, maka muncul tooltip yang memberitahukan user online atau offline. Coba klik pada card, maka akan muncul form user detail yang berisi data user klien.
Nah, jadi itulah penjelasan bagaimana cara kerja form user detail di aplikasi Dashboard Monitoring Client RT/RW-Net kita. Mulai dari bagaimana data dikirim dari form utama hingga tampil otomatis di jendela detail pelanggan. Dengan pendekatan seperti ini, sistem jadi lebih ringan, cepat, dan mudah dikembangkan untuk fitur selanjutnya. Misalnya menambahkan grafik penggunaan bandwidth, tombol disconnect, atau pengecekan ping langsung dari form detail. Berikan saran teman-teman di kolom komentar untuk video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel DTech Project supaya tidak ketinggalan update video berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.